Ternyata ini suami kamu. Hah? Mantan suami, Mas. Oh iya, aku lupa mantan suami. Hah? Tumpangan kamu cuma beca, sedangkan aku pakai mobil bagus seperti itu. Hajar aja, Mas. Masih nunggu apa? Apa kamu bilang? Hah? Kamu berani ngomong seperti itu sama aku? Maksud kamu apa? Hah? Ya ampun. Turun! Ada apa, Mas? Banyak ungkil! Aduh. Dengerin ya. Jangan sesekali kamu mencari masalah dengan bos saya. Udah berhari-hari aku jadi tukang becak dan narik becak. Tapi aku belum ketemu juga ya sama perempuan itu. Apa memang ini udah menjadi takdir aku buat nggak ketemu lagi sama perempuan itu? Mas! Wah, pasti temanku itu kaget juga ngeliat aku berpenampilan seperti ini. Makanya aku diketawain. Tapi gak apa-apa, ini kan salah satu bentuk perjuangan aku untuk ketemu sama perempuan cantik itu. Tapi kalau memang aku ditakdirkan buat gak ketemu sama perempuan itu, ya apa boleh buat. Yang terpenting, aku udah usaha dan aku udah bekerja keras sebisaku dan semampuku. Kalau memang sekarang aku harus nyerah, ya udahlah. Mana panas banget lagi. Untuk sementara aku duduk di sini dulu deh. Lagi capek banget. Akhirnya setelah sekian lama aku jadi janda, ya setelah aku putus dari mantan suamiku yang dulu, sekarang aku udah punya pasangan baru. Dia juga lebih royal ke aku. Ya walaupun gantengan mantanku sih, tapi zaman sekarang ini aku udah nggak mau mikirin masalah good looking atau enggaknya. Yang penting di ATM-nya juga semua uang-uangnya dikasihkan ke aku. Dan anehnya lagi, pacarku yang sekarang ini tiap ketemuan sama aku mobilnya pasti ganti. Kayaknya orang itu memang benar-benar tajir dibanding sama masa lalu aku. Ya, sekarang dia lagi ngajak ketemuan nih sama aku. Mungkin mobilnya hari ini ganti baru lagi. Karena kan dia tahu sendiri kalau aku itu orangnya memang ngelihat dari cara dia memperlakukan aku. Pokoknya aku hari ini mau belanja yang banyak sekali. Karena kan percuma kalau dia udah setajir itu tapi uang-uangnya gak dimanfaatin sama aku. Kan jadinya mubazir. Ya pokoknya aku nggak mau tuh ngelepas pasangan aku yang sekarang. Karena kalau dia aku lepas ya mungkin aku selanjutnya nggak bakalan tuh nemuin cowok yang tipenya kayak dia, yang royal, yang ya nggak mikirin uang seberapapun yang dia keluarin buat aku. Kan jarang-jarang tuh cowok zaman sekarang mau royal ke ceweknya, apalagi masih pacaran belum jadi istri. Ya, udahlah, mending sekarang aku tungguin dia di depan. Karena takut dia nunggu-nunggu juga. Gong? Mas David, Iya nih. ngapain kok tiba-tiba datang? Biasanya kan kalau mau nyamperin aku pasti ngabarin lah. Ya, makanya kamu main-main ke rumah. Ya, supaya tahu keadaan rumah itu seperti apa. Kamu tahu sendiri kan, nenek sering sakit-sakitan dan sekarang itu harus dirawat di rumah sakit. Kamu tuh sendiri aku gak punya mobil, sedangkan nenek gak bisa pakai motor. Jadi, saya minta sama kamu sekarang, aku mau pinjam mobil bos kamu. Ya udah nggak apa-apa kalau emang beneran nenek yang sakit. Soalnya kata bos aku nggak apa-apa dikasih pinjem
ya keluargaku atau teman-teman dekat aku yang membutuhkan. Ya, ya bagus lah kayak gitu. Tapi aku minta tolong sama kamu, bilang sama bos kamu supaya kamu gak kena tegur. Dan sekarang uang aku pas-pasan. Kalau bisa aku mau pinjam uang sama kamu buat beli bensin dan buat ini perawatan di rumah sakit. Kamu gimana sih Mas? Untung aja aku 2 hari yang lalu udah gajian. Ya udah deh, nanti aku kirim ke nomor rekening kamu. Ya kamu transfer. Ya soalnya ini dadakan banget. Namanya juga orang tua ya. Hah? Ya Lain udah, kali- cepat biar nenek gak lama-lama di rumah. Lain kali kamu main-main ke rumah supaya tahu keadaan rumah itu seperti apa. Kontaknya di dalam kan? Ada di dalam. Ya udah, gua oke dulu ya. Oh, Mbak. Maaf Mbak, permisi. Kenapa? Mau narik beca? Mau narik becak? Maksudnya mau numpang. Iya, saya mau naik becak. Kok masih tahu? Eh, Saya bukan narik becak. Masa Iya, maksud. bilang saya kayak gini dibilang tukang becak? Aduh. Maksudnya saya tawarin Mbak mau naik beca, saya narik beca, begitu Mbak. Maaf, saya grogi kalau ketemu sama orang cantik. Iya, tapi perlu Mas ketahui saya itu bukan bak mandi. Tadi Mas bilang, Mbak gitu, Mbak mempermasalahkan kata-kata saya terus. ya saya Gimana? nggak mau cari beca. Tapi Mas kenapa tahu kalau saya lagi cari beca ya? Ya saya kan narik beca di sini Mbak. Oh, Aduh, ya ampun. becanya Mas mana? Tuh di depan, Oh, itu becanya kan besar, masa gak kelihatan sih Mbak? ya saya kan nggak tahu kalau itu punya Mas. Ya udah kalau gitu mungkin saya mau bareng Mas ya, anterin saya ke pasar dulu. Saya mau belanja. Mas nggak ada penumpang kan? Nggak ada Mbak, kalau saya ada penumpang kan saya nggak mungkin nawarin Mbak. Mbak gimana sih? Ya kalau marah-marah kayak gitu Ya. sama saya. Kalau Mas nggak niat buat tarik becak ya udah nggak apa-apa. Ya santai dulu dong, saya bukan marah-marah Mbak. Saya, Saya ketua loh. Tuh, Mas juga udah ubahan ya? Mbak gak tahu tren masa kini ya? Oh, sekarang emang lagi trennya punya uban lebih muda. Atau Mas- gimana? Terserah Mbak lah. Jadi gimana nih? Kita jadi naik beca Ya atau udah. gimana? Saya mau minta tolong Mas buat anterin saya ke pasar. Tiap pagi emang saya biasa belanja, jadi nanti emang Oh. kalau udah sampai pasar, Mas tungguin saya. Oke. Saya nanti bakalan tungguin Mbak. Dan kalau bisa, daripada Mbak keliling-keliling buat cari tumpangan beca, ini sama saya aja tiap hari Mbak. Saya siap kok. Buat tiap hari jemput Mbak, bahkan ke rumah Mbak juga. Gimana? Ya tapi Murah, murah Mbak. Malah nanti bisa saya gratisin khusus buat Mbak. Tapi kalau kayak gini saya jadi curiga deh sama Mas. Atau jangan-jangan ada niat aneh-aneh ya? Iya gak usah gini juga Mbak. Mbak pikir saya orang jahat. Saya ini kerja halal Mbak. Saya memang orang nggak punya. Tapi saya juga tahu mana yang harus saya lakukan. Hal yang baik, hal yang buruk juga saya paham Mbak. Begitu. Ya udah kalau gitu sekarang antar saya. Nah, mari Mbak. Ya, yuk. Aku harus bisa manfaatkan Leni. Yes. Gak apa-apa lah. Untuk 1, 2, atau 3 kali aku ketemu sama Leli mengeluarkan biaya. Tapi ya untuk selanjutnya aku Mas David, kamu udah datang. iya aku udah datang dari tadi. Kamu dari tadi? Kamu habis dari mana? Aku ya kamu gak dibalas. Ya aku keliling nyari kamu juga Mas. Gak taunya kamu ada di tempat ini. Iya kan aku bilangnya mau janjian di sini, kamu malah keliling lagi. Ya aku lupa Mas. Udah deh malumin aja, lagian kita kan sekarang udah ketemu. Iya gak apa-apa. Oh iya, kamu kesini dianterin apa naik ojek? Ya naik ojek Mas. Bagus Oh iya kalau Mas, gitu. Hah? Kenapa? kita bentar lagi jadi jalan kemana? Terserah kamu mau jalan kemanapun,
bakal aku anterin. Karena aku kesini, ya aku kesini naik mobil baru. Ya aku sudah duga sih tentang hal itu, karena kan setiap kamu mau ngajak jalan aku, pasti mobil kamu itu beda-beda. Dan ini mobil ya, kemarin aku baru beli. Dan ini adalah wanita kamu yang pertama kali naik mobil itu. Iya, kayaknya yang pantas dijadikan suami dari dulu tuh emang kamu deh, Mas. Kenapa sih kita baru ketemu sekarang, Mas? Ya namanya juga jodoh, namanya juga takdir. Hah? Ya kemanapun dan dimanapun bakal dipertemukan meskipun telat. Iya juga sih. Iya enggak? Tapi ya nggak apa-apa juga, karena kan aku bisa membedakan antara sikap kamu sama sikap mantan suami aku yang dulu. Dan kamu itu jauh lebih baik daripada dia, Mas. Laki-laki itu harus bisa menyayangi orang yang dia cintai. Laki-laki itu harus bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya seorang istri. Iya benar banget, Mas. Iya, paling suami kamu, mantan suami kamu itu orangnya kiri, nggak punya apa-apa, makanya dia nggak bisa membahagiakan kamu. Iya bisa dibilang begitu sih, Mas. Karena kan cewek juga banyak maunya, jadi ya kalau udah mau beristri jadi harus sanggup dong. Harus, karena laki-laki menjadi tulang punggung dan dia siap mengorbankan apapun untuk istrinya. Ya udah, nggak usah ngomongin masalah mantan suami kamu. Yang terpenting sekarang kita udah berhubungan baik. Dan Tapi ngomong-ngomong, kenapa? kamu kapan nih, Mas, mau ngehalalin aku? Karena kan kita ketemunya bisa dibilang udah cukup lama. Ya kalau masalah itu aku bakal ngomong sama keluarga aku dulu, ya. Iya, kalau bisa secepatnya sih, Mas. Takutnya kan kalau kamu udah nemuin wanita yang lebih baik daripada aku, takutnya kamu berpaling. Namanya juga laki-laki kan. Udah, kamu tenang aja. Cinta aku hanya untuk kamu, dan aku gak bakal berpaling sama perempuan manapun, ya. Karena menurut aku kamu itu wanita yang spesial. Ngapain aku harus mencari perempuan lain kalau di depan mata aku sudah ada perempuan yang bisa bikin aku senang dan bikin aku bahagia. Iya, aku percaya deh sama kamu. Tapi kamu janji ya, kamu harus jadiin aku wanita kamu satu-satunya. Iya, aku bakal menjadikan kamu ratu dalam istana. Yaudah yuk, mending kita jalan-jalan aja. Atau mungkin kamu belum sarapan, kita cari restoran yang mahal untuk sarapan. Gimana? Iya, tuh kan, Mas, dari makan aja kamu tuh udah jauh daripada mantan suami aku. Karena aku kalau jalan sama mantan suami aku cuma diajak ke lesehan tuh. Kalau sama kamu, tawarannya restoran. Berarti suami kamu itu gak punya uang untuk pergi ke restoran? Atau Ya. mungkin dia gak biasa pergi ke restoran, makanya takut ngelihat harga makanan di restoran itu mahal. Iya, ya emang gak punya uang sih, Mas. Maka dari itu kan, aku mutusin buat cerai sama dia. Karena cowok kayak gitu gak bisa dipertahankan, Mas. Ya udah, kedepannya aku bakal bikin kamu bahagia. Apapun yang kamu inginkan, kamu tinggal minta sama aku. Yaudah, kesana aja dulu. Yaudah, yuk. Jalan-jalan. Mas berhenti sini. Saya masih mau pergi belanja dulu di tempat lain. Di depan ini, Mbak. Iya. Mbak, Sebentar ya. tunggu. Aduh. Duh, Kenapa? sakit. Udah luka? Enggak. Oh ya. Mbak gak inget ya sama saya? Maksud kamu apa ya? Saya sebenarnya dulu pernah ketemu sama Mbak, cuman saya bangkrut. Ya penampilan saya gak seperti ini, Mbak. Jadi saya dulu pengusaha, dan Mbak gak mau diajak kenalan sama saya dulu. Tapi kita pernah ketemu, dan karena usaha saya bangkrut, saya
jadi narik beca. Sebenarnya dari tadi mau ngomong gitu, saya malu Mbak. Oh, pantesan kayaknya tadi saya juga nggak asing ngeliat wajah kamu. Tapi kamu ini nggak bohong kan? Nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Saya Bagas Mbak. Saya gak bohong tentang keadaan saya sekarang. Keadaan saya memang udah seperti ini Mbak. Ya mau gimana lagi kalau misalkan saya gak kerja, saya gak bisa hidup. Harta saya udah habis semua. Makanya saya narik beca. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi sama kehidupan kamu. Mungkin ini ujian aja buat kamu. Dan saya yakin kok suatu saat nanti kamu pasti bisa kembali ke pekerjaan kamu yang sebelumnya. Karena kan setiap manusia pasti bakal diberikan ujiannya masing-masing. Jadi kamu jangan patah semangat ya. Masih banyak kok di luar sana orang-orang yang mau support kamu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa sekarang sikap Mbak jadi baik sama saya? Padahal dulu Mbak jutek banget sama saya. Saya kan berpenampilan rapi, bawa mobil bagus, uang banyak. Kan sekarang saya cuma jadi tukang beca. Tapi ini malah jadi ramah, baik. Saya gak paham sama pemikirannya Mbak. Iya, karena dulu mungkin saya takut aja ngeliat penampilan kamu. Bang, saya kerampok ya Bang? Ya enggak, cuman kebanyakan kalau orang-orang punya penampilan yang mewah, dia suka seenaknya sama perempuan-perempuan yang nggak punya apa-apa kayak saya. Mohon maaf sebelumnya. Jangan samakan saya dengan laki-laki yang lain. Iya, tapi Saya tidak pernah menganggap perempuan itu rendah di hadapan saya, Mbak. Saya dilahirkan dari seorang perempuan, dari seorang ibu. Jadi udah sepantasnya saya buat menghargai. enggak. Kamu salah paham. Iya, saya bukan menuduh kamu itu orang sembarangan yang sama kayak orang-orang di luar sana. Cuman nggak apa-apa kan kalau saya lebih waspada dan lebih hati-hati sama orang-orang di luar sana. Karena saya nggak mau terperangkap di dalam jebakan orang-orang yang, ya kamu tahu lah. Apalagi dibilang ngejebak. Saya bukan tukang jebak. Iya, udah kalau gitu sekarang kamu lagi dapat musibah. Aku cuma bisa bantu berdoa aja buat kamu. Mungkin ini usaha yang bisa kamu kembangkan juga. Mungkin sekarang kamu narik becak, tapi tahu-tahu nanti ke depan kamu bisa punya usaha becak. Jadi banyak banget becak-becak yang kamu punya, yang kamu kerjakan buat orang-orang di luar sana, ya kan? Ya, tapi kan sekarang orang pada punya becak sendiri. Jadi kalau mau nyaranin sesuatu, ya masuk akal dikit. Oke, Mbak? Ya maksud kamu bilang aku bodoh gitu? Aku nggak bisa berpikir yang masuk akal? Bukan. Kamu yang bener aja dong kalau kayak gitu. Jangan begitu dong. Bukan begitu maksud saya, Mbak. Maksud saya, ya... Alah udahlah, kamu nggak usah banyak alasan. Kalau gitu saya pergi dulu, kamu tunggu sini. Kalau sampai kamu kabur, kamu nggak mau nganterin saya, ini saya bakal cari wajah kamu. Ya udah, saya bakal ngirim Mbak juga. Ya kamu nggak bakal bisa cari saya karena saya susah. Kalau saya cari kamu gampang, tinggal cari bule tuh ya rambutnya sekeren kamu. Ya udah deh, mending pergi aja Mbak. Kamu ngusir ya? Saya nggak ngusir kok. Udah kalau gitu, kamu tunggu sini. Cantik. Juteknya kalau udah keluar, gampang juga. Duh. Mending aku jadi tukang beca. Tapi aku ketemu sama perempuan cantik, baik. Kayak siapa ya namanya tadi? Sinta. Oh iya, Sinta. Dia cantik, baik. Tapi waktu aku jadi pengusaha, kenalan sama dia jutek banget. Dan aku suka nemuin perempuan yang matre dan gila harta. Nah, udah deh, mending sekarang aku istirahat dulu, udah capek. Nggak terbiasa naik beca begini. Aku harus cari kerjaan kemana lagi ya? Semua kantor sudah aku datengin dan semuanya menolak. Mana aku baru dipecat lagi. Tapi aku harus yakin, harus optimis. Aku itu bakalan mempunyai pekerjaan yang lebih mapan dari sebelumnya. Intinya aku harus ngabarin teman-teman aku nih sekarang nih.
Apapun kerjaan yang diberikan oleh temanku, aku harus menerimanya. Soalnya kan sekarang aku nggak punya kerjaan sama sekali. Ya udah deh, aku pergi aja. Mobil barunya enak banget ya, Mas. Ya ini kan mobil mahal. Oh ya, maupun sekarang udah ada di parkiran mall ya. Apapun yang kamu mau belanja, kamu belanja aja mumpung bareng sama aku. Aku jadi sedih banget deh, Mas. Sedih kenapa? Iya, karena aku baru ngerasa diperlakuin baik sekali sama cowok. Karena kamu tahu sendiri kan, Mas, kalau sama mantan aku ya, aku cuma jadi istri seutuhnya. Aku nggak biasa diajak jalan-jalan, diajak belanja. Laki-laki dan sebagai seorang suami itu harus peka terhadap pasangannya. Ya menurut aku perempuan kan emang harus dimanjakan juga. Perempuan nggak cuma di dapur. Perempuan Iya. itu harus ya menyegarkan pikirannya supaya baik sama suaminya Ya tapi juga. nggak semua laki-laki mikirnya kayak gitu, Mas. Cuma laki-laki bijak aja yang bisa mikir kayak gitu. Contohnya kamu. Udah. Kamu gak usah ngomong seperti itu lagi. Yang terpenting aku ingin kamu itu bahagia, ya kamu senang dan kamu selalu tersenyum buat aku. Ya jelas aku tersenyum lah, Mas, karena kan dari perlakuan kamu aja itu sudah bikin aku bahagia tiap harinya. Ya udah, kita mau tetap di sini apa udah mau masuk ke dalam? Kamu kenapa? Kok Bentar deh, Mas. ada apa? Itu kayaknya mantan suaminya aku, Mas. Yang naik becak itu, Mas. Itu Iya, kebetulan banget. Ya udah, mending kita samperin aja. tapi Kalau kamu mau, kalau kamu gak mau ya gak apa-apa. ya mau banget lah, Mas. Kita samperin aja. Aku juga mau nunjukin tuh kalau aku bisa dapetin cowok yang lebih baik daripada dia. Ya ngapain kita nggak nyamperin dia? Kita harus samperin dia, Mas. Ya udah yuk. Ya yuk. Ternyata ini suami kamu. Hah? Mantan suami, Mas. Oh iya, aku lupa mantan suami. Kamu sekarang kerja jadi tukang becak, guys. Aku mimpi nggak ya? Kok ada hantu di sini ya? Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Kamu ini cuma tukang becak, tau nggak? Mantan istri kamu aja malu mengakuin kamu kalau kamu itu mantannya, tau nggak? Hah? Kamu ngomong seperti itu sama aku? Iya, wajar lah, Mas. Dia kan sekarang udah kena mentalnya. Jadi tiap dia ketemu sama orang, dia pasti nganggapnya enggak. Ya, aku ngeliat hantu seperti ngeliat kamu, Lel. Kamu ngapain ke sini? Kalau aku hantu berarti kamu genderuwo dong. Ya udah, terserah kamu lah. Ngapain ke sini? Mau naik becak? Tapi maaf, becak aku terlalu mahal buat kalian tumpangi. Hah? Udah, langsung to the point aja. Mau Ya, kalau ngapain? kamu tahu aja, aku kesini bukan mau naik becak kamu, tapi aku mau ngasih tahu nih ke kamu. Kalau sekarang aku udah dapetin cowok yang lebih baik daripada kamu. Wow, cowoknya keren banget. Iya, Wah. kamu lihat nggak mobil di belakang tuh? Wah, mobilnya juga bagus. Ya pastinya Terus? orang kaya. Hah? Terus, kalau udah kaya mau ngapain sama saya? Udah bilang aja. Iya, aku cuma pengen kamu nyesel karena kamu udah buang cewek yang sekarang buktinya bisa hidup lebih baik. Lel, sebenarnya aku bukan buang kamu dulu. Kan kamu yang selingkuh sama dia. Ya, aku selingkuh juga ada sebabnya kali. Ini ya, aku udah cukup ngalah dari kemarin. Sekarang kamu kan udah puas ngelihat keadaanku yang udah seperti ini. Ya udahlah, udah cukup kalau menurut aku, Lel. Aku dari kemarin diem bukan karena takut, Lel. Tapi karena malas saja. Aku tahu mana perempuan yang harus aku perjuangkan dan mana perempuan yang harus aku biarkan buat bareng sama orang lain. Coba kamu bayangin, kalau misalkan kamu jadi aku, Lel.
Setiap hari aku harus minta maaf sama kamu. Setiap hari aku harus meredam emosi kamu. Dan setiap hari juga aku harus mengerti tentang kemauan kamu. Sedangkan kamu, apa kamu pernah mikirin tentang perasaan aku, Lel? Kamu bayangin aja, kamu gak usah ngerasakan apa yang aku rasakan. Kamu bayangin aja, apa kamu bakalan kuat seperti yang aku alami? Ya, kamu harus terima, Gas, kalau dulu aku memperlakukan kamu kayak gitu. Karena kan kamu tahu sendiri kalau kamu juga masih belum cukup buat ngebutuhin kebutuhan aku, ya kan? Ya emang seperti itu sayang. Kalau kamu menikah sama orang miskin ya, ngomongnya harus rendah lembut seperti itu. Laki-laki tuh harus sadar diri dong. Kalau kamu kaya dan punya segalanya, kamu gak harus merendam kemarahan istri kamu. Ya oke. Dulu aku juga masih belum terlalu mapan bareng sama kamu. Sebenarnya udah cukup, tapi dia aja yang merasa kurang. Aku gak mau bahas tentang masa lalu. Sekarang kamu udah puas kan ngeliat aku udah seperti ini, udah gak usah gangguin hidup aku lagi, Lel. Kamu nanti malu sendiri kan sama orang lain punya mantan suami seperti aku. Satu lagi yang aku mau nanya ke kamu. Emang sekarang kamu udah laku? Atau kamu masih menikmati hidup kamu yang dibuang sama perempuan? Keadaanku begini, Lel. Sekarang jadi tukang beca. Mana mungkin ada perempuan yang mau sama aku, Lel? Sekarang udah jelas kan, kamu ngapain masih nanya seperti itu sama tukang becak seperti itu? Tapi paling aku cuma bilang, paling tidak aku lebih keren daripada dia. Udahlah gak usah ngimpi. Ya pekerjaan kamu sekarang aja tukang becak. Ya pasti kamu keringetan dan berdiri di terik matahari. Kamu masih bilang lebih keren daripada aku? Kamu gak lihat ini apa? Ini apa? Kamu masih bilang lebih keren daripada aku? Tumpangan kamu cuma becak, sedangkan aku pakai mobil bagus seperti itu. Hajar aja, Mas. Masih nunggu apa? Emang kamu mau kalau aku hajar dia? Iya, emangnya kenapa? Kamu Mas? rela? Kamu juga harus ngebuktiin kalau omongan dia itu nggak bener, Mas. Dia kan bilangnya kalau dia lebih keren daripada kamu. Sayang, tangan aku bakal kotor kalau aku menyentuh orang miskin seperti dia. Nanti aku takut ketularan miskinnya, sayang. Ya enggak? Akan lah, Mas. Kan dari keluarga kamu udah emang orang yang tajir, Mas. Ngapain kamu masih takut ketularan sama kemiskinan dia? Terus mau ngapain? Aku udah cukup buat mengalah sama kamu, Mas. Udah, kamu nikmatin aja. Kamu pakai aja istri kamu sepuas kamu. Dia udah gak ada hubungan, udah lama juga kan, udah cerai sama aku. Kamu gak peka ya? Istri aku ngajak aku ke sini buat mempermalukan kamu di tempat umum. Ya artinya kalau masih mau mempermalukan mantan suaminya di depan umum, artinya dia masih belum move on sama aku, Mas. Kasihan banget sih. Belum move on kamu bilang. Dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu bilang masih belum move on. Ya, terus? Sadar diri dong. Yang harusnya sadar diri kamu, Mas. Kamu kan udah gak laku sampai-sampai kamu ngerebut istri orang. Kamu gak masalah kalau aku sama laki-laki yang berharga masih laku sama orang lain. Bahkan sama perempuan yang masih belum pernah menikah, aku masih laku. Beda sama kamu. Apa kamu bilang? Kamu berani ngomong seperti itu sama aku? Maksud kamu apa? Sayang, semangat ya, ini kok banget. Mending kita pergi aja. Bentar, kamu takut, Mas? Mau kemana? Cuma ngelawan dia, Udah, ayo Mas. pergi. Dia pikir aku takut ya dari tadi. Kalau cuma omongan aja, ya aku bisa ngalah. Tapi kalau soal fisik jangan macam-macam. Orang tua aku aja gak pernah ngedorong aku sampai begitu. Ya udah, kalau memang dia gak terima, biar dia datang lagi ke sini. Aku gak pernah takut, selagi aku gak pernah salah. Ini Mbak Cinta mana sih? Lama banget. Nih aku istirahat lagi deh. Ganggu aja. Punya suami cemen banget. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Bukannya ngelawan dia, kamu malah ngajak aku ke sini. Sayang, kamu tenang dulu dong. Kamu jangan marah-marah sama aku. Ya nggak bisa dong, Mas. Aku ini ngajak kamu biar kamu ngelawan dia, Mas. Bukan malah kamu takut kayak gini. Sayang, aku ini orang kaya. Dan orang seperti itu gak harus aku yang turun tangan. Tahu nggak? Kamu? Aku punya teman yang jago berkelahi. Kayaknya mantan suami kamu tuh jago berkelahi. Makanya aku bakal telepon teman aku buat gebukin dia sampai dia itu sadar kalau dia itu gak ada apa-apanya sama aku. Jadi kamu mau nyuruh orang aja? Ya iyalah sayang, ngapain aku harus ngotorin tangan aku sendiri buat ngajar orang miskin seperti itu?
Hah? Juga sih. Ya udah buruan telepon. Aku tuh punya segalanya, ya. Uang bisa berkuasa. Dan aku bisa membeli tenaga orang untuk gebukin mantan suami kamu itu. Halo, kamu di mana? Ya, aku ada kerjaan sama kamu. Ya, nanti aku bakal kirim foto orang yang bakal kamu kebukin. Udah, gampang. Nanti kita bakal ngomong lagi kok. Ya. Gimana, Mas? Bentar lagi orang suruhan aku bakal gebukin dia. Kamu tenang aja. Tapi kamu yakin orang yang kamu suruh itu berani, Mas? Udah, kamu tenang aja. Kamu gak usah pikirin masalah ini. Ya udah deh, serah kamu. Pokoknya aku nggak mau kalau sampai kita itu kalah sama mantan suami aku. Karena nggak masa iya kamu orang kaya kalah sama tukang becak? Gak mungkin sayang, kamu tenang aja. Mana ya? Kata si David ada di sekitar sini. Ah, jangan-jangan aku dikibulin sama si David nih. Bentar deh. Sepertinya ini deh orangnya. Nggak salah lagi nih. Aku harus samperin dia nih. Siap, Bu. Turun! Ada apa, Mas? Banyak ungkil! Aduh. Dengerin ya. Jangan sesekali kamu mencari masalah dengan bos saya. Kalau tidak, kamu akan bermasalah dengan aku. Mas, emang bosnya siapa sih, Mas? Saya nggak pernah cari masalah, Mas. Kamu itu nggak perlu tahu siapa bos aku. Dengar. Ya udah deh, Mas. Saya minta maaf, Mas. Awas kamu cari masalah sama bos aku kamu. Aduh. Orang itu gila apa ya? Aduh. Wah, pukulannya keras banget lagi. Mau lawan juga, badan orang itu besar banget. Aduh. Maksud dia siapa ya bosnya ya? Aduh. Udah semua. Sakit banget. Aduh. Mas, kenapa? Aduh. Kamu kenapa? Habis digebukin orang, Mbak. Aduh, ya duduk. Aduh. Ya ampun. Bentar. Tapi kamu nggak apa kan? Ada yang sakit nggak? Atau ada yang perlu aku bantu? Atau ada yang perlu aku obatin atau gimana? Udah, Mbak. Saya cuma butuh istirahat bentar. Aduh, ini kenapa bonyok-bonyok kayak gini? Ya ampun. Aku minta tolong ya, aku cari orangnya. Udah, nggak apa-apa, Mbak. Tadi ada orang tiba-tiba datang, terus tiba-tiba mukulin saya, Mbak. Katanya saya macam-macam sama bosnya. Macam-macam Saya sama- juga nggak tahu bos dia siapa. Tapi kamu tahu, kamu lihat orangnya tadi. Aku bisa laporin kok, aku bisa bantu kamu. Udah, nggak usah perpanjang masalah, Mbak. Tapi ini muka kamu. Ya ampun. Ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang ya, aku cari ojek ya. Udah, nggak usah, Mbak. Terus gimana dong? Saya heran. Tadi sebenarnya saya cuma ada masalah sama suami dari mantan istri saya, Mbak. Mantan istri? Ya, saya kan pernah menikah dulu, Mbak. Terus saya diceraikan karena saya nggak punya apa-apa. Atau jangan-jangan orang yang habis mukulin kamu itu suruhan dari mantan istri kamu? Kayaknya emang iya sih, Mbak. Saya curiganya begitu dari tadi. Ini nggak bisa dibiarin, Mas. Kamu harus laporan. Kalau enggak, kamu pasti bakal dihantui sama orang-orang kayak gitu. Udah, nggak apa-apa. Sekarang Mbak gak usah panik. Ya, Lagian saya nggak tapi- apa-apa kok, Mbak. Ya, tapi saya juga khawatir sama kamu. Dan saya juga udah terbiasa begini. Terkadang saya sama teman-teman yang sama-sama narik beca juga begitu, Mbak. Nggak bisa. Orang-orang lemah seperti kita itu harus berani. Jangan mau kalah sama orang-orang besar kayak mereka. Atau jangan-jangan mantan istri kamu masih cari informasi tentang kamu lagi. Aduh, aku bingung lagi harus ngapain. Aduh.
Kita pergi cari obat aja ya sekarang ya. Aku cuma membantu kamu. Udah, nggak apa-apa Mbak. Terpenting kan sekarang saya udah nggak apa-apa. Barusan cuma sakit banget. Saya dipukulin, mana yang mukulin orangnya besar banget lagi. Dia tatoan, kayaknya emang orang suruhan yang biasa dipakai sama orang-orang sini. Kan dia bilang, daerah sini daerah kekuasaan dia, Mbak. Kok aku jadi takut juga ya? Jangan-jangan mereka udah ngintai kamu dari tadi. Aduh ini gawat. Pokoknya kamu harus waspada. Kamu harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Karena kalau orang-orang kayak mereka itu nggak cuma sekali dua kali bakal ngancurin hidup seseorang. Kamu masih pusing banget ya? Emang tadi apa aja sih yang udah dia lakuin sama kamu? Cuman perut aja yang dipukul, Mbak. Perut? Iya. Ya ampun, itu bisa bahaya banget buat kamu. Kayaknya kena ulu hati deh, Mbak. Sakit banget. Aku mau periksa juga. Ya udah kalau gitu kamu tiduran dulu di sini. Aku kipasin ya. Mending sekarang kita jalan aja deh. Aku bantu bawa beca kamu. Nanti kita pergi berobat dulu sebentar. Kalau kamu nggak ada uang, biar aku aja yang bayar. Makasih ya Mbak. Mbak udah membantuin saya. Ternyata Mbak ini orang yang baik. Dan saya gak nyangka aja di balik kejutekan yang Mbak perlihatkan sama saya dulu, ternyata Mbak adalah orang yang baik. Saya kagum sama wanita yang baik seperti Mbak. Dan saya juga baru pertama kali Mbak nemuin orang baik kayak Mbak. Mbak gak apa-apa duduk di bawah. Udah nggak apa-apa, kamu pelajaran aja. Tapi saya masih khawatir banget. Kamu tadi bilang orang yang udah mukulin kamu itu badannya besar, dia tatoan. Aku yakin dia nggak akan sekali cuman mukulin kamu. Dia pasti akan kembali lagi sama kamu. Tapi ya udahlah Mbak, gak apa-apa. Iya, mending untuk sementara kamu tinggal di tempat aku aja. Daripada nanti dia nyamperin ke rumah kamu, otomatis dia udah cari tahu tuh informasi tentang kamu. Iya kan? Iya juga sih Mbak. Tapi ya mau gimana lagi ya Mbak. Tapi gak apa-apa lah Mbak. Kayaknya saya juga udah mendingan. Lebih baik sekarang kita pergi aja. Takutnya nanti ada masalah lagi di sini Mbak. Saya masih kuat kok. Walaupun badan masih sakit-sakit Mbak. Gimana Tapi kalau saya aja yang narik becaknya? Kamu duduk di sini. Gak apa-apa, nanti malah jatuh karena saya makin memburuk Mbak. Ya juga ya. Tapi kamu yakin kuat? Soalnya wajah kamu udah pucet banget. Aku yakin pasti di dalamnya kamu ada yang lebam-lebam. Gak apa-apa, nanti kita bisa periksa ke dokter. Ya udah, aku bantu. Bisa nggak? Udah, hati-hati. Udah, aku nggak usah naik aja, biar kamu bawa aja. Udah, gak apa-apa, naik aja Mbak. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, naik Kamu aja. kuat. Kuat. Ya udah, kalau gitu aku masuk ya. Udah. Ya udah, pelan-pelan aja. Kita pelan aja ya Mbak, jalannya sana. Saya lemes banget. Ya udah, nggak apa-apa nih, kalau nggak kuat berhenti kok. Mana sih mas anak buah kamu? Jangan-jangan dia juga sama, tapi sama kayak kamu ya kan? Udah, kamu tenang aja. Ya. Anak buah aku selalu berhasil kalau aku yang nyuruh. Apalagi cuma sama laki-laki itu. Dia gak ada apa-apanya. Ya buktinya dari tadi kita nunggu-nunggu, dia belum datang juga mas. Namanya Mungkin dia udah dihajar sama Bagas. namanya juga masih dalam perjalanan. Kamu sabar aja, kenapa sih? Awas aja ya, kalau sampai aku dengar kabar kalau anak buah kamu itu takut juga, kamu yang bakal aku habisin mas. Kalau temen aku itu gak bisa ngabisin mantan suami kamu itu ya, aku bakal kerahkan semua anak buah aku untuk melawan orang itu. Ya percuma aja kamu nyuruh anak buah kamu, kalau bosnya sendiri aja takutan. Nih temen aku. Eres bos. Kamu udah dengar kan? Apa yang dia bilang barusan? Tapi beneran mas, udah kamu pukulin tuh si Bagas? Beneran Mbak, bos. Lain kali kalau nyari musuh, jangan kejago dikit lah bos. Sekali pukul aja langsung keok dia bos. Udah denger kan?
Hah? Masih meragukan aku? Ini anak buah aku ya. Emang udah jago berkelahi. Apalagi cuma mantan suami kamu itu. Oke, sekarang aku udah tenang banget karena mungkin balasan kamu buat Bagas udah sesuai. Rom, selama ini aku emang sangat menyukai kinerja kamu. Ya, apalagi cuma menghabisi orang seperti dia. Ya, kamu gak bisa diragukan lagi dan aku berniatan untuk mengangkat kamu sebagai bodyguard aku. Nah, itu baru betul, Bos. Jadi gimana nih, Bos? Kalau masalah musuh Bos itu kan sudah saya sikat, Bos. Hah? Masalah bayaran masih belum nih, Bos. Udah, kamu tenang aja ya. Aku bakal bayar, tapi tidak sekarang. Ya, Bos, zaman sekarang itu butuh makan, Bos. Kalau Bos masih mau bayar saya besok atau besoknya lagi, saya ini mau makan apa, Bos? Bos tahu sendiri saya itu baru dipecat, Bos. Jadi, jangan ngada-ngada deh, Bos. Bayar sekarang, Bos. kamu tenang aja. Aku gak bakal ngutang kok. Ya, aku sekarang itu udah kaya raya. Jangankan uang 10 juta, 15 juta pun aku bakal bayar. Tapi gak sekarang. Saya itu bukan sesekali bertemu sama bos yang cuma modal bacot kayak kamu, ya. Jadi saya nggak mau tahu, saya harus dibayar sekarang juga. Sabar, Romi. Kamu Ya? kira saya ini preman baru casting, hah? Iya, aku tahu ya. Kamu itu emang jago. Tapi kamu sabar dong. Aku sekarang itu udah kaya raya. Dan aku kesini bawa mobil bagus. Kalau kamu gak percaya, kamu boleh ikut aku. Ya, uangnya ada di mobil, bukan di sini. Kalau aku bawa uang dengan jumlah besar, nanti kalau kecopetan, di sini gak ada kamu gimana? Hah? Awas aja kamu, Bos. Kalau kamu modal dengkul, Bos. Saya itu butuh makan, Bos. Bukan butuh bacot dari Bos. Gak mungkin. Tenang, sabar ya. Biasanya aku ngasih uang 5 juta. Sekarang aku bakal ngasih kamu 10 juta. Tapi uangnya ada di mobil. Hah? Kalau di sini mah gak aman. Dari tadi aku nungguin kamu. Kamu sih lama. Ya terus sekarang intinya ini gimana, Bos? Kita langsung ke parkiran. Aku mau ambil uang di mobil aku. Mas, ini kamu bener ada uang di mobil? Ya, belum ikut ya kok. Kalau mobil aku suka kasih uang 10 juta. Bos, Ya? nggak sandiwara kan, Bos? Ya enggak lah. Biasa, istri aku ketakutan sama kamu. Gak biasa berhadapan sama preman yang berstatus seperti kamu. Jangan macem-macem, Bos. Saya itu bisa bikin tangan Bos itu patah. Dan saya bikin kalian berdua ini sengsara seumur hidup. Udah sabar, kamu jangan emosi. Kalau kamu emosi dari tadi, seharusnya kamu habisin musuh aku, jangan emosi sama aku dong. Bos, kalau ngabisin musuh Bos itu, budgetnya tambahin dong, Bos. Cuman modal 5 juta doang. Ya udah, lain kali aku bakal tambahin 20 juta. Kalau istri aku belum puas buat menyiksa mantan suaminya. Aku bakalan selalu siap, Bos. Kalau Bos itu bayarnya full 5 juta, bakalan aku patahin tuh kakinya. Bakalan aku patahin lehernya. Ya udah, sekarang pasti kamu lapar ya. Aku bakal ngajak kamu ke restoran. Kamu makan sepuasnya. Jangan, Bos. jangan marah-marah terus dong. Kita kan jadi ngeri ya nggak sih? Bagus ya. Ya udah yuk. Ayo, Bos. Udah yuk, ngeri bos. Ini kan Kayaknya di depan deh, Kak. mobil aku ya. Mbak, tunggu deh bentar. Kenapa kamu kesakitan lagi? Enggak, Mbak. Kesakitan. Iya bener. Aja. Enggak, Mbak. Kenapa? Bentar deh, Mbak. Bentar ya, Mbak. Gung, coba deh kamu buruan ke sini, Gung. Ke tempat aku narik becak. Ya udah, buruan. Oh, kamu ada di dekat sini? Ya udah deh. Aku tunggu di sini. Kenapa ya? Saya habis telepon temen, Mbak. Kamu sakit lagi? Enggak. Ada sesuatu yang nggak beres nih kayaknya, Mbak. Kenapa ya? Ada orang itu lagi? Kamu masuk Udah, Mbak, tenang aja.
Jadi gini Mbak, tak lagi deh ada sesuatu yang mau saya omongin juga sama Mbak. Jadi Ini mobil aku. Itu bos. Ya iyalah. Bentar lo. Kamu ngapain lagi di sini? Mas, Aku itu sudah bilang kalau kamu itu nggak boleh di sini. oke, gak usah pakai emosi dulu dong. Dan siapa? Jadi ini orang yang gebukin aku tadi. Jadi ini bos kamu maksudnya? Kamu masih kurang aku tonjok. Udah. Nggak usah dia apa-apain. Oke, sekarang saya minta maaf kalau emang Mas ini punya salah sama kalian. Tapi jangan pakai kekerasan kayak gini Kamu dong. gak usah ikut campur. Hah? Gimana? Rasanya ditonjok sama anak buah aku. Kalau kamu memang berani, gak usah melibatkan orang lain. Kamu datang sendiri ke sini. Ngapain aku harus ngotorin tangan aku untuk menghajar kamu? Hah? Ternyata kamu yang udah buat Mas ini babak belur. Wah, Udahlah. kurang ajar banget ya. Aku bisa laporin kamu kok. Mas, saya cuma mau bilang, saya ada kerjaan yang lebih enak daripada harus gebukin orang. Saya bisa bayar Mas lebih besar dari apa yang udah dia bayar. Oh tidak. Saya itu sekarang, sistem kesetiaan bro. oke, sekarang nggak usah bilang, Ada apa bos? Gung, Siapa juga? mobilnya kok ada di sini, Gung? David, kamu ngapain di sini? Saya tadi minjem mobil buat nganterin neneknya. Iya, aku bisa jelasin semuanya. Oh, Emang nganterin. Gung, berarti ini saudara kamu, Gung? Ya, dia saudara sepupu saya bos. Maksud kamu gimana Mas? Oh ya Mbak, saya juga mau bilang sementara saya harus jujur sama Mbak. Sebenarnya saya bukan tukang beca Mbak. Saya cuma pura-pura aja buat jadi tukang beca karena saya memang mencari Mbak. Karena dulu Mbak waktu saya berpakaian rapi Mbak selalu nolak saya. Akhirnya saya bilang ke Agung saya harus jadi tukang beca dan saya harus cari Mbak. Dan sekarang kan saya udah nemuin Mbak, jadi saya harus jujur. Jadi gak perlu lama-lama saya buat bohong sama Mbak, takutnya Mbak jadi salah paham. Oke, kita bahas sebentar lagi ya Mbak. Saya ngomong sama mereka dulu. Mas, sebelumnya saya minta maaf. Dia itu anak buah, saudara dari anak buah saya. Saya sebenarnya bukan tukang beca Mas. Jadi yang kurang ajar tadi itu dia. Jadi Mas salah orang kalau misalkan Mas bilang mau jadi anak buah dia gak punya apa-apa Mas. Aku bisa jelasin semuanya kok. Jadi kamu itu bohongin aku, ya? Kamu itu bilang kalau kamu itu orang kaya, jadi kamu itu orang kere. Hah? Nah dia, Aku bisa jelasin. oke, gini aja Mas. Biar ini gak jadi salah paham juga. Di kantor saya butuh satpam Mas. Jadi kalau kamu butuh kerjaan daripada kamu kerja begini, gak apa-apa deh. Kamu jadi satpam di kantor saya. Tapi saya kan Udahlah, gak apa-apa masalah itu. Tapi saya cuma minta tolong satu hal sama kamu Mas. Sekarang Mas, sudah ajar aja. Aku minta maaf. Seperti yang kamu lakuin sama saya tadi Mas. rasain tuh. Bos, saya kenapa dihajar bos? Kamu gak tahu Gung, sepupu kamu udah sewa orang buat ngebukin aku tadi. Perut aku dipukul sakit banget, mana yang mukul juga badannya besar. Iya Mas, saya saksinya. Kalau Mas Bagas ini nggak bisa digebukin. Lel, aku juga mau kasih tahu sama kamu Lel. Sekarang kamu malu sendiri kan? Ternyata mobil yang kamu pakai itu suami cuma pinjam Lel. Mobil aku yang dia pakai. Dan perlu kamu tahu keadaanku juga gak sama seperti dulu Lel. Aku punya banyak usaha, aku juga punya banyak mobil, rumah bagus, karyawan yang banyak. Ya kamu kan bisa lihat sendiri, aku bakalan ngasih orang ini pekerjaan buat jadi satpam di kantor aku. Hah? Bung, lain kali kalau minjem barang di rumah aku, gak usah kamu pinjamkan sama orang lain, Bung. Biar gak disalahgunakan. Lihat sekarang, masa yang punya mobil digebukin sama orang? Ya bos, maaf bos. Coba deh sekarang kamu minta uang sama dia. Ada nggak? Kamu masih punya utang sama saya, Fit. Ya, kamu harus lunasin itu semua. Nah, hajar aja kalau perlu. Aku minta maaf ya. Udah, sekarang cukup aja. Kasihan. Udah, sekarang kamu gak usah sok kesakitan. Sekarang kalian berdua pergi, gak usah dibawa mobil. Itu kan mobil punya aku. Udah yuk. Aku minta maaf ya. Udah. Mas, sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Udahlah, gak apa-apa. Lain kali kamu juga harus tobat. Jangan sama sikap kamu sama seperti dia. Banyak pekerjaan yang halal yang bisa kamu lakukan. Kamu kan juga masih muda. Ya, Gung. Tolong bawa siapa nama kamu? Romi, Mas. Saya Bagas. Bawa Romi ke kantor aku sekarang dan belikan dia pakaian buat jadi satpam.
Oke? Siap, Bos. Udah, sekarang kamu langsung ikut dia. Kamu langsung kerja nanti malam. Sekali lagi saya minta maafnya mas. Oke. Makasih mas. Gak apa-apa. Mbak. Ya udah, ikut. Serem banget tau gak sih mas? Tapi kamu beneran tadi digebukin sama mas yang tadi? Beneran. Tapi aku agak pusing. Kamu marah sama aku soal aku bohong sama kamu? Aku nggak marah, cuman aku khawatir aja dengan keadaan dan kondisi kamu. Cuma gara-gara kamu pengen deketin aku, sampai-sampai kamu jadi tukang beca dan alhasil kamu digebukin sama orang. Aku minta maaf sama kamu ya mas. Udahlah, sekarang kamu gak usah minta maaf sama aku. Yang terpenting, kamu jangan jutek lagi sama aku. Ya udah, mumpung aku sekarang lagi pinjam becak orang, kita jalan-jalan. Sampai pinjem. Iya, ini cuma buat aku kenal sama kamu. Makasih ya. Udah, yuk. Yaudah, yuk. Nanti kita pergi makan ya. Mau nggak? Boleh kok, asal kamu berdua aja. Oke, ya udah deh.